Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilma Mkom, dosen program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Saya merupakan lulusan kuliah strata 1, program studi Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI pada tahun 2013. Kemudian, saya melanjutkan kuliah program Magister Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur dan lulus tahun 2017. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini dalam rangka pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, izinkan saya memaparkan terkait pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Basis Data, memiliki bobot sebesar 2 SKS dan praktikum Sistem Basis Data 1 SKS. Mata kuliah Sistem Basis Data yaitu mata kuliah yang memberikan pengertian mengenai dasar-dasar sistem database berupa konsep, fungsi dan penggunaan database, memberikan dasar-dasar metode dalam merancang database. Dalam menyampaikan pengajaran, saya menggunakan teknik pengajaran yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Dan tentunya menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester yang telah disepakati oleh dosen koordinator mata kuliah Sistem Basis Data dengan ketua prodi dan bersama dosen pengembang. Berikut rencana pembelajaran semester yang terdiri dari CPL, CPMK, dan sub CPMK Sistem Basis Data. Berikut tampilan rencana pembelajaran semester Sistem Basis Data. Capaian pembelajaran yang dibebankan yaitu yang pertama CPL 1 mampu memahami konsep rekayasa perangkat lunak dan konsep basis data. Kemudian CPL 2 mampu memahami konsep cloud computing dan mobile computing. CPL 3 memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. CPL 4 mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma dan metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. CPL 5 mampu menganalisa, merancang, serta mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area. Dari CPL ini diturunkan menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan definisi sistem basis data, lingkungan basis data, dan model data. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan basis data. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan model data. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami pembuatan tabel dan relasinya, setting profil, fit, setting kunci, primer, relational integrity rules, merelasikan antar tabel. CPMK 5, mahasiswa mampu membuat tabel dan relasinya, setting property field, setting kunci primer, relational integrity rules, merelasikan antar tabel. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami relasi dan dapat memecahkan relasi. CPMK 7, mahasiswa mampu mendeskripsikan teknik normalisasi dan melakukan normalisasi. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan perintah-perintah dasar SQL dan kelompok penyataan SQL, teknik manipulatif data, dan modifikasi tabel. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan perintah-perintah dasar QUIL dan kelompok pernyataan QUIL, teknik manipulasi data, modifikasi tabel. CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan perintah-perintah dasar aljabar relasional dan kelompok pernyataan aljabar relasional. CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan perintah-perintah dasar QBA
dan kelompok pernyataan QBE, teknik manipulasi data, dan modifikasi tabel. CPMK 12, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, definisi, operasi, dan implementasi konkurensi dan recovery control. CPMK 13, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, konsep integrity data, dan data security, dan implementasinya. Kemudian diturunkan menjadi sub CPMK. Berikut terlampir. Bahan kajian materi pembelajaran, yaitu yang pertama, pengantar sistem basis data. Kedua, pengertian lingkungan basis data. Yang ketiga, model data. Keempat, model relasional. Yang kelima, model ER diagram. Yang keenam, ketergantungan fungsional. Yang ketujuh, normalisasi. Yang kedelapan, SQL. Yang kesembilan, aljabar relasional. Yang kesepuluh, QUIL. Kesebelas, QBE. 12, konsurensi dan recovery control. 13, integrity dan security. Adapun daftar pustaka yang digunakan, Linda Marlinda Sistem Basis Data, Andi Offset 2004, Diktat dan Handout Sistem Basis Data Tim Dosen Universitas Indraprasta PGRI. Masuk ke minggu pertama, di sini kemampuan akhir tiap minggu pertama, kemampuan akhir tiap tahap belajar sub CPMK ya. Oke. Minggu pertama, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau disebut dengan sub CPMK. Minggu pertama, sub CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dan definisi basis data, indikatornya, kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan konsep dan definisi basis data. Minggu kedua, sub CPMK 2 mampu menjelaskan konsep lingkungan sistem basis data, indikator, kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan konsep lingkungan basis data. Minggu ketiga, sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep model data, indikator, kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan konsep model data. Minggu keempat, mampu memahami pembuatan tabel dan relasinya, setting property field, setting kunci primer, relational integrity rules, merelasikan antar tabel. Indikator, ketepatan dalam menentukan primary key, foreign key, dan kondisi relasi pada pembuatan relasi tabel. Indikator yang kedua, ketepatan dalam merelasikan 2-3 tabel. Minggu kelima dan keenam, mampu memahami pembuatan tabel dan relasinya, setting property field, setting kunci primer, relational integrity rules, merelasikan antar tabel. Indikator, kelengkapan dan kejelasan langkah-langkah dan simbol-simbol dalam membuat ER diagram. Indikator kedua, ketepatan dalam menentukan entitas atribut relationship dan membuat ER diagram. Minggu ketujuh, mampu memahami relasi dan dapat memecahkan relasi. Indikatornya ketepatan dalam menentukan field-field pada ketergantungan fungsional. Minggu ke-9, mampu mendeskripsikan teknik normalisasi dan melakukan normalisasi. Indikator ketepatan dalam membuat proses normalisasi sesuai dengan tahapan pada normalisasi. Minggu ke-10, mampu menjelaskan perintah-perintah dasar SQL dan kelompok pernyataan SQL, teknik manipulasi data, modifikasi tabel. Indikator yang pertama, ketepatan dalam menentukan query sesuai dengan perintah-perintah SQL. Indikator kedua, ketepatan dalam membuat perintah SQL pada teknik manipulasi data dan modifikasi tabel. Minggu ke-11, mampu menjelaskan perintah dasar aljabar relasional dan kelompok pernyataan aljabar relasional,
Indikator ketepatan dalam menentukan perintah-perintah dasar pada aljabar relasional dan kelompok pernyataan aljabar relasional. Minggu ke-12, sub CPMK 10, mampu menjelaskan perintah dasar Quil dan kelompok pernyataan Quil, teknik manipulasi data, modifikasi table. Indikator ketepatan dalam menentukan perintah dasar Quil dan kelompok pernyataan Quil pada teknik manipulasi data dan modifikasi table. Minggu ke-13, sub CPMK 11 mampu menjelaskan perintah-perintah dasar QBE dan kelompok pernyataan QBE, teknik manipulasi data dan modifikasi table. Indikator ketepatan dalam menentukan perintah-perintah dasar QBE dan kelompok pernyataan QBE pada teknik manipulasi data dan modifikasi table. Minggu ke-14, sub CPMK 12 mampu menjelaskan konsep, definisi operasi, dan implementasi konkurensi dan recovery control, indikator kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan konsep, definisi, operasi dan implementasi konkurensi, dan recovery control. Minggu ke-15, sub CPMK 13 mampu mendefinisikan konsep integrity data dan data security dan implementasinya, indikator, kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan definisi konsep integrity data dan security data yang diimplementasikan. Minggu ke-16, evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikut bentuk usaha saya dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan teknik yaitu antara lain yang pertama, delivery, yaitu saya memberikan materi yang disusun pada modul sistem basis data sebagai bahan ajar yang dipakai di kelas berbentuk PDF. Selain itu, dengan menambahkan bahan ajar dari buku dan artikel berupa jurnal mengenai sistem basis data sebagai literatur tambahan yang saya arahkan untuk bekal membaca lebih banyak untuk mahasiswa. Kemudian yang kedua, teknik interaction. Dalam meningkatkan interaksi dengan mahasiswa, Universitas Indraprasta PGRI memfasilitasi dukungan perangkat teknologi yaitu Learning Management System sebagai salah satu media perkuliahan. Berikut slide-nya terlampir. Di dalam LMS ini, mahasiswa dapat melihat materi ajar yang diberikan, melakukan presensi, dan mengetahui nilai. Dalam pengajaran, saya menggunakan Zoom Cloud Meeting dikarenakan perkuliahan masih dalam bentuk hybrid, yaitu daring dan luring. Untuk meningkatkan interaksi saya dengan mahasiswa dan mahasiswi, saya memberikan ruang untuk berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan singkat yaitu berupa WhatsApp Group di masing-masing kelas yang saya ampu agar mahasiswa dan mahasiswi dapat mudah berkomunikasi maupun melanjutkan diskusi di dalam perkuliahan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan jadwal perkuliahan. Selanjutnya, ketiga, teknik assessment. Saya membuat kontrak perkuliahan di awal pertemuan yang sudah disepakati. Sesuai dengan buku pedoman Universitas Indraprasta PGRI yang dapat diakses di unindra.ac.id. Bahwa menjelaskan partisipan dan kehadiran kuliah di mana mahasiswa diwajibkan hadir minimal 80% dari tiap perkuliahan yang ditempuh sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir semester atau ujian pengendalian mutu. Kemudian, untuk penentuan bobot penilaian sesuai dengan pedoman buku Unindra, yaitu tugas struktur diambil presentasi sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester atau ujian pengendalian mutu sebesar 50%. Demikian yang saya sampaikan mengenai deskripsi diri saya
Berikut cuplikan mengajar saya. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Oke, kita masuk ke praktikum basis data dan SQL. Nah, saya mau menjabarkan lagi ya materinya yang ini. Kemarin sebelumnya model data. Model data merupakan sekumpulan konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antar data, dan batasan yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Ini menurut Linda Marlinda. Oke. Kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Nah, tujuan model data ini adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Fungsinya dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut dapat mudah dipahami. Nah, dari model data ini ada beberapa jenis model data, yaitu model data berbasis objek, kemudian model data berbasis record, kemudian model data fisik atau physical based data model. Nah, kemudian kita masuk ke model data berbasis objek atau object based data model. Object oriented model berorientasikan pada objek berbasiskan dari kumpulan objek, merupakan himpunan data prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan antara logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objeknya. Jadi di dalam basis data ini kita harus tahu nih logik hubungan antar relasinya. Nah, setiap objek dapat berisi nilai yang disimpan dalam variabel instan, di mana variabel tersebut merekat pada objek itu sendiri. Nah, kemudian metode. Metode adalah operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan, objek-objek yang memiliki tipe nilai, dan metode yang dikelompokkan dalam satu kelas. Di sini mirip dengan tipe data abstrak pada bahasa pemrograman. Nah, kemudian objeknya bisa berisi sending a message. Sebuah objek dapat mengakses data sebuah objek yang lain hanya dengan memanggil metode dari objek tersebut. Nah, di dalam model data berbasis objek ini terdiri atas semantic model, entity relationship model, dan binary model. Masuk ke model data berbasis record. Nah, model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data, yaitu terdiri dari hierarchical model, network model, dan relational model. Ini kalau untuk model data berbasis record. Nah, masuk ke model hierarki. Model hierarki atau bisa disebut dengan model pohon menggunakan pola hubungan dengan istilah orang tua dan anak, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer ya, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree. Masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen yang memiliki hubungan kardinalitas one-to-one atau one-to-many. Ini untuk model hierarkinya. Nah, masuk ke model relasionalnya. Model data relasional ini adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola dan mengorganisasikan secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Jadi ada relasinya nih antar tabel 1 dan tabel selanjutnya. Nah, ini contoh tabel dan keterhubungannya. Di sini ada tabel mahasiswa dengan field NPM nama mahasiswa dan recordnya 2012 435000226. Kemudian namanya Herawati, alamatnya di Jakarta, dan seterusnya ya. Kemudian ada di tabel mata kuliah, ada field kode MK, nama MK sama SKS. Nah, sama recordnya ada PK 43G102. Kemudian nama MK-nya Pancasila, SKS-nya 2. Kemudian di dalam tabel nilai ada NPM,
kode MK, UTS, sama UAS. Ini contoh tabel keterhubungannya. Nah, masuk ke dalam Data Definition Language atau DDL, statement SQL dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada DDL, DML, dan DCL. Yang kita bahas ini adalah DDL. DDL yaitu Data Definition Language, sebuah perintah SQL yang berorientasi pada pembentukan atau penghapusan database, table, dan indeks. Kalau DML, Data Manipulasi Language, perintah-perintah SQL yang berhubungan dengan data atau record, diantaranya menampilkan data, menghapus data, dan mengupdate data. Kemudian kalau ke DCL, Data Control Language, kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk melakukan pendefinisian pemakai yang boleh atau tidak mengakses database dan apa saja privilege-nya. Ini statement SQL dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah, fungsi SQL yang di sini pertama ada fungsi agree. Fungsi agree ini adalah sebuah fungsi built-in yang hampir pasti ada dalam setiap database relasional. Karena pasti dia ada fungsi angka ya. Dengan kata lain, fungsi agree merupakan fungsi standar dari SQL. Nah, yang termasuk dalam fungsi agree adalah average, sum, count, max, min, dan lain-lain. Kemudian masuk ke fungsi aritmatik, sebuah fungsi yang berguna dalam proses perhitungan atau manipulasi data numerik yang termasuk dalam fungsi aritmatik diantaranya tambah, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil. Kemudian masuk ke fungsi string, berfungsi untuk melakukan manipulasi data yang bertipe data datetime, format tanggal, jam pada MySQL. Yang termasuk dalam fungsi string diantaranya no, hours, minute, month, dan sebagainya. Nah, ini tipe-tipe data. Nah, ya tadi ya, tipe data angka, numerik, tipe data teks, string, kemudian tipe data date, kemudian tipe data block. Nah, ini berikut tabelnya. Tabel data angka atau numerik, tipe data yang dapat digunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Berarti tipe data angka ini hanya menyimpan nilai berupa angka. Nah, ini banyak ya. Ada tiny in, small in, medium in, big in, float, double, real, desimal, dan numerik. Masuk ke tipe data teks atau string, tipe data yang bisa digunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang ditampung yakni sebanyak 255 karakter. Nah, kalau tipe data teks ini dia maksimalnya hanya 255 karakter. Di antaranya yaitu char, varchar, tiny text, text, medium text, dan long text. Ini tipe data teks atau string. Nah, tipe data date, tipe data yang digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, tanggal. Nah, tipenya yaitu ada date, time, sama years. Ya, ini untuk tipe data date. Nah, kemudian tipe data block, tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lainnya berupa tipenya bit, tiny block, blob, medium block, sama long block. Nah, ini dia menyimpan datanya itu berupa data biner. Ya, untuk menyimpan gambar, musik, video, dan lain-lainnya. Nah, yang termasuk ke dalam kategori DDL yaitu perintahnya adalah create table untuk membuat table, create index untuk membuat indeks, alter table itu untuk mengubah dan menyisipkan kolom ke table, kemudian drop table untuk menghapus table dari basis data, kemudian drop index untuk menghapus indeks, grant memberi izin akses pada pemakai. Nah, kita masuk ke perintah-perintahnya. Perintah-perintah DDL dalam pembuatan, penghapusan, pengaktifkan, dan menampilkan database. Kalau untuk membuat database, yaitu query-nya adalah create database, nama database-nya apa, mau buat database-nya apa, misalnya perpustakaan, titik koma. Nah, untuk menampilkan seluruh database, berarti kita tampilkan dulu database yang sudah ada di dalam folder localhost database yang kita gunakan, yaitu show database. Nah, untuk mengaktifkan, use, nama database dipanggil. Kemudian kalau untuk menghapus, query tetap drop ya. Kalau query, drop database, nama database-nya apa.
Nah, kemudian lanjut untuk membuat table, create table, nama tabelnya apa di dalam tadi database udah ada nama database-nya, kemudian kita membuat table-table apa saja yang di dalam database itu. Query-nya adalah create table, nama tabelnya apa, kemudian field-nya apa, atau record-nya apa di dalam table tersebut. Kemudian untuk menghapus table dengan menggunakan query drop table, nama tabelnya apa, dipanggil. Kemudian untuk menambahkan field, author table, nama table, add column, field, tipe, kemudian size-nya, titik koma. Kemudian untuk mengganti nama, tipe data, dan size field dengan alter table, nama tabelnya change. Nih, kalau mengganti berarti dia change ya. Old field, kemudian new field, tipe size-nya titik koma. Kemudian untuk mengganti tipe data field, alter table, nama table, modify. Kalau mengganti berarti dia menggunakan modify ya. Field, new, tipe, size-nya berapa. Kemudian untuk menghapus, alter table, nama table, drop, field. Kalau menghapus dipastikan pasti dia query-nya adalah drop table. Atau drop perintah yang mau dihapus apa. Oke. Kemudian untuk menampilkan struktur table, yaitu dengan des, nama table ya descendant ya, dia nanti berurutan. Kemudian untuk menampilkan seluruh table, show tables. Kemudian untuk menghapus table, drop table, nama tabelnya apa. Kemudian untuk meletakkan field di awal, menambahkan syntax first-nya yaitu alter table, nama table, add column. Berarti kalau menambahkan di awal, di add dulu, add column, kemudian nama field-nya apa, first-nya apa, titik koma. Kemudian untuk menyisipkan field setelah field tertentu, nah ini sintaknya ditambahkan setelah after-nya. After table, nama tabelnya add column, field sisip. Nah tadi kan nama field-nya langsung nih kalau di awal, tapi kalau menyisipkan field sisip char, after apa, field apa, setelah apa. Kemudian untuk membuat primary key pada field tertentu yaitu alter table, nama table berarti dengan modify, nama fieldnya, tipe datanya primary key. Nah ini kemudian lanjut ke index. Untuk membuat index, create index, nama index on nama table, field, titik koma, atau alter table, nama table, add index, nama index, field. Ini untuk indeks ya. Nah, sama. Pokoknya kalau di indeks itu, kalau mau membuat, dia pakai create. Kalau untuk menghapus sama. Drop, index, pakai indeks kalau tadi. Kalau tadi kan kita table nih. Bedanya itu aja kalau tadi. Table sama indeks. Lanjut. Nah, kalau kita membuat view, nah, create view name-nya apa, kolom 1, kolom 2, kemudian select statement from table name-nya with checkpoint. Ini kalau untuk membuat view. Untuk memperoleh informasi pada view, sama query-nya sama seperti yang dalam mengakses tabel. Select apa gitu, yang mau ditampilkan apa. Kemudian kalau untuk mengubah view, alter view mahasiswa, select npm nama from mahasiswa. Kemudian kalau untuk menghapus view, dia juga dengan drop view, nama view. Ini untuk view. Kalau tadi kan indeks ya, table, indeks, sama view. Buat masuk ke sum pp-nya yaitu masuk ke cd sum pp cd c garis miring sum pp mysql bin, lalu mysql min root min u root. Lalu saya mau ngelihat show database-nya dulu, Bu. Oke. Database yang saya buat sebelumnya kampus.
Oke, use kampus, oke. Lalu saya bentar Bu, maaf. Lalu saya masuk tabel yang saya buat kemarin. Tabel mahasiswa. Siswa. Terus tabel selanjutnya mata kuliah. Lalu selanjutnya nilai. Oke. Apalagi Bu, maaf. Kita lanjut ke yang nomor 1, pertanyaan nomor 1. Apa ya kemarin? Tampilkan record. Alia ya? Iya. Tampilkan recordnya. Insert. Untuk mahasiswa. Evaluasi. 2010 500 240 koma ketik karena namanya saya memakai Faca jadi harus pakai petik, lalu habis itu Jakarta. Karena NPM-nya saya menggunakan integer jadi nggak pakai petik Bu. Oke. 2010 500 240. Lalu saya tampilkan tabelnya. Mahasiswa. Sudah ada. Oh iya Bu, di tabel mahasiswa sama di tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah saya menggunakan primary key. Jadi di tampilan tabelnya bakalan itu Bu, berurutan. Oh iya, Oke. Lalu di nomor kedua yaitu mencari pel semester pada mahasiswa. Ya. Mencarinya itu pakai alter table mata kuliah add semester in. Saya menggunakan in ya Bu. Ya. Bu, maaf, ini kan sebelumnya tabelnya udah ada semester ya Bu. Nggak apa-apa dimasukin lagi. Oh udah nggak, kalau udah ada nggak usah deh, kalian kamu langsung ke ini aja. Langsung ke Update juga udah ada ya. Coba nama mata kuliah udah ada belum sih update? Nama mata kuliah ini. Ini udah. Perlu nampain. Oh nggak usah, berarti kita langsung yang buat nampilin aja. Tampilin aja. Yang ini langsung nomor 5 aja deh. Langsung nomor 5. Nomor 5 soalnya hapus record. Tabel yang NPM-nya 2010 500 240. Ya. Habisnya itu delete from mahasiswa where NPM sama dengan 2010 500 240. Lalu saya tampilkan tabelnya, Bu. Select from mahasiswa. Udah menghilang, Bu. Yang NPM. Nggak ada ya? Iya. 10, si Alia nggak ada. Oke. Lanjut. Tampilan NPM dan nama aja, Bu. Oke. Ini kan udah muncul tabel nih ya. mahasiswa. Iya. Nomor 8 deh sekarang. Oh, 8. Yang nomor 8. Menampilkan
Yang tinggal di Depok aja ya, Bu ya? Seluruh Select, data kita. Ya, select form, mahasiswa, where, kota, Depok. Sudah, Bu. Sudah oke, masuk. Jason ya. Nah. Coba tampilin lagi yang di Bogor. Di Bogor. Select. Select. Selectnya salah tuh. Oh iya. Select from mahasiswa where kota Bogor. Ada 2, Bu. Oke, sip. Oke, cukup. Boleh ditutup, Sesa. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya panggil ya. Agung Rizdiawan. Agung nggak ada. Juaris. Hadir, Bu. Muhammad Noval. Saya, Bu. Hadir. Muhammad Farid. Nggak ada. Renaldi. Hadir, Bu. Rehan. Hadir, Bu. Muhammad Imam. Hadir, Bu. Raffi. Adrianur. Nggak ada. Rademtus. Hadir, Bu. Neto. Hadir, Bu. Heri Setiawan. Hadir, Bu. Zakwan. Hadir, Bu. Yasmin. Nggak ada. Sandy. Hadir, Bu. Farhan. Hadir, Bu. Muhammad Karizmi. Hadir, Bu. Muhammad Syam. Hadir, Bu. Dimas. Nggak ada. Revina. Hadir, Bu. Firman. Hadir, Bu. Erwin. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Puput. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Ricky. Hadir, Bu. Muhammad Novalia. Nggak ada. Muhammad Fadila. Nggak ada. Sigit. Hadir, Bu. Cesarianti. Hadir, Bu. Muhammad Sastra. Nggak ada. Oke, cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menunjukkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan menyaksikan kegiatan belajar mengajar bersama mahasiswa. Mohon maaf apabila terdapat ucapan saya yang salah dan kurang. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.